تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum saya lanjutkan bagian sound system, echonya bisa dihilangkan tanpa echo. Cek monitor yang di dalam volumenya dinaikkan, yang di dalam masjid. Tes 1 2, tes, naikkan lagi. Tes 1 2, naik lagi masih bisa. Yang depan 2. Tes 1 2. Terima kasih. Triple-nya tambah dikit. Tes 1 2. Cakep, makasih. Jazakumullah khairan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk iktikaf di dalam Masjid Baitur Rahim dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah nawaitu mencari ilmu. Ya, nawaitu cari ilmu. Karena kalau niat kita cari ilmu, maka kita udah cari kekayaan yang gak akan habis. Ya, kekayaan yang gak akan habis. Kalau harta udah carinya susah, habisnya cepat. Ya, carinya susah, habisnya cepat. Tapi kalau ilmu itu sekarang alhamdulillah carinya mudah dan gak akan habis. Ilmu itu semakin dibagi, nambahnya semakin cepat. Dan ilmu ini adalah ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Sehingga kalau kita punya ilmu, semuanya jadi terang benderang, semuanya jadi jelas. Seperti apa? Boleh saya nanya? Ini majelisnya santai saja. Daripada nanti saya ngomong saya juga nggak paham, jenengan dengarkan juga nanti podo sama yang ngomong sama-sama nggak paham. Lebih baik kita ngobrol yang paham-paham saja. Setuju? Nah, saya mau nanya yang sepele, yang gampang. Seandainya lampunya ini tiba-tiba mati, seandainya mati, nggak ada cahaya, terus jenengan disuruh pergi ke depan sana, peteng dedet, nggak ada cahaya, jalannya bisa cepat atau pelan-pelan? Kemungkinan jelunguk ada atau tidak? Kemungkinan nabrak tiang ada atau tidak? Gara-gara apa itu? Gelap. Peteng dedet, gelap gulita, lampunya mati. Kok ada yang kemudian menyalakan lampu handphonenya dinyalakan senternya, satu orang yang gelap gulita, tiba-tiba ada secercah cahaya, jadinya terang. Jalannya lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena ada cahaya. Begitu satu cahaya dinyalakan, yang lain tiru-tiru. Oh, ternyata handphone bisa jadi senter. Yang lain keluarkan handphonenya, kemudian menyalakan lampunya, menyalakan senternya. Masjidnya jadi gelap atau terang? Terang. Gara-gara apa? Banyak cahaya. Nah, kita mau jalan ke depan, jadi bingung atau santai? Santai. Kenapa santai? Jalannya terang benderang. Nah, kalau nggak punya ilmu, seperti lampu mati, hidupnya jadi nggak jelas. Makanya dikit-dikit ngomong mumet, lihat suami marah mumet, lihat istri marah mumet, lihat anak pola mumet. Kenapa seperti itu? Peteng dedet, gelap gulita. Tapi kalau yang punya ilmu, masya Allah, lain, terang benderang. Lihat istri marah, tenang hatinya. Kenapa? Karena dia punya ilmu satu yang namanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah,
hati menjadi tenang. Al-qulub, hatinya siapapun, hatinya direktur, tenangnya kalau ingat sama Allah. Hatinya petani, tenangnya kalau ingat sama Allah. Hatinya ustadz, tenangnya kalau ingat sama Allah. Hatinya suami, tenangnya kalau ingat sama Allah. Hatinya istri, tenangnya kalau ingat sama Allah. Istrinya marah-marah, suaminya ingat punya Allah, maka tenang hatinya, ngomong pada Allah, ya Allah, tolong ampuni istriku, ya Allah, tolong sadarkan istriku, ya Allah, tolong angkat derajat istriku. Hatinya ngontak Allah terus. Akhirnya istrinya yang bingung, kamu tuh tak marahin kok senyum-senyum saja, kenapa? Jawabannya, alhamdulillah, aku kok hatiku adem yo, nyawang awakmu ngamuk. Nah, kok bisa begitu, bagaimana? Lawang saya terus iling sama Gusti Allah. Mungkin kamu marah gara-gara saya punya banyak dosa sama Allah. Jadi tadi saya itu istighfar terus, ya Allah ampuni saya. Mungkin dosa saya ini kebanyakan sehingga istri saya marah-marah. Tenang dia, jarut. Kenapa bisa tenang? Karena punya ilmu. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu, stres hidupnya. Contoh misalnya gagal panen, udah tinggal manen, tiba-tiba kena hama. Hamanya datang waktu dia tidur malam hari, datang serangga entah dari mana, habis itu hasil panen. Paginya kaget karena semua yang mau dipanen sudah hancur. Tapi karena punya Allah, tenang hatinya. Ingat, ada ilmunya ulama yang mengatakan al halal ma yafut. Sing halal gak bakal hilang. Sing halal gak bakal hilang. Yang halal gak bakal hilang. Yang halal gak mungkin hilang. Kalau memang panennya itu halal, gak bakal hilang. Lawang nyata-nyata gagal panen kok, hilang, hancur, iya, tapi nggak bakal hilang, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang ganti Allah enak. Kenapa enak? Sebab Allah kalau ganti tidak sama dengan satu, sama dengan satu. Itu manusia yang pelit. Ya, manusia yang pelit itu satu sama dengan satu. Manusia yang lomo satu diganti dua, lebih lomo satu diganti 5. Nah, kalau sama Allah Ta'ala satu gantinya nggak ada habisnya, unlimited, gantinya nggak ada batasnya, nggak ada habisnya. Maka begitu kena hama dan lain sebagainya, panennya hilang, dia kelihatan tenang. Ditanya sama orang, kamu kok tenang kenapa? Lawang itu saya nandur pakai duit halal, saya lakukan semuanya dengan halal. Udah jelas dikasih tahu kok, yang halal nggak bakal hilang. Jadi ya saya nyantai saja. Lo nyatanya rembuk, nah itu kan yang dilihat manusia, itu hanya penampakan saja, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Lah mana gantinya? Yang ganti Allah, bukan saya. Jadi nanya saja sama Allah. Gimana cara nanyanya? Ya coba kamu nanya, ya Allah gantinya mana? Ya Allah gantinya mana? Maka jawabannya dari Allah. Emang Allah jawab? Iya. Jawabannya bagaimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-Qur'an itu omongannya Allah. Al-Qur'an itu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa sama Allah, kena musibah, panennya kena hama, dia takwa sama Allah, enggak gersulo, sabar tidak gersulo, sabar tidak berkeluh kesah, sabar ridha menerima kenyataan yang ada. Karena dia sabar berarti dia takwa. Janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri dia
solusi. Allah akan beri dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ujungnya Allah akan ngasih ganti rezeki dari arah yang nggak bisa diduga, dari arah yang nggak bisa diperhitungkan, dari arah yang nggak bisa disangka-sangka. Artinya Allah ngomong, datangnya kapan kamu nggak mungkin tahu gantiku, karena sifatnya surprise, kejutan, ya sifatnya kejutan. Nah, namanya menerima kejutan, ya tunggu saja dengan santai. Nanti kan tiba-tiba muncul gantinya luar biasa. Karena apa bisa tenang? Karena punya ilmu. Bu, boleh saya nanya Bu, pilih mana? Dikasih Bapak ilmu atau dikasih sama Bapak uang? Bu, Bapak pulang terus cerita, alhamdulillah ketemu Habib Taufik, diajari wirid la haula wala quwata illa billah. Itu kalau dibaca 99 penyakit itu akan sirna. Penyakit paling ringan yang sembuh berkat la haula wala quwata illa billah, penyakit sumpek. Begitu kata suami mengutip ya penjelasan Habib Taufik. Suami pulang ini ya, bawa oleh-oleh judulnya obat mujarab la haula wala quwata illa billah. Jenengan pilih mana? Dikasih ilmu oleh suami apa dikasih duit? Ibu, duit apa ilmu? Duit. Padahal kalau duit cepat, kalau ilmu nggak akan. Kalau duit buah, seneng nopo sumpek? Coba yang buat jenengan sumpek nopo? Kalau nggak punya duit, berarti duit buat sumpek. Tapi yang dicari duit. Ilmu ini lebih mahal dari segala-galanya. Makanya Simbah dulu tuh nggak ngajari cari duit, diajarinya cari ilmu. Hasilnya orang-orang yang rajin cari ilmu nggak pernah kekurangan duit. Yang rajin cari ilmu, ikhlas ya karena Allah, nggak pernah kekurangan duit. Min haitsu la yahtasib. Nah, gara-gara sekarang ada oknum ibu-ibu dan oknum bapak-bapak, oknum ibu-ibu dan oknum bapak-bapak, di kepalanya fulus, duit, di kepalanya itu. Tapi ditanya syarat sahnya sholat apa? Nggak ngerti. Rukunnya wudhu apa? Nggak tahu. Sholatmu sah atau tidak? Ya ketok ya sah. Lah kamu tahu enggak sahnya itu bagaimana? Enggak tahu. Lalu yang selamat itu kalau sholat. Sholat kalau tidak sah berarti belum sholat. Sholat kalau wudhunya salah berarti sholatnya salah. Nah kalau wudhunya salah, sholatnya salah, sama dengan belum sholat. Sementara kalau orang yang sholat, inna sholata tanha anil fahsya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya masih amburadul, sholatnya salah, maka dirinya akan kena perbuatan keji dan mungkar. Dirinya akan kena sesuatu yang tidak enak. Dirinya akan mengalami sumpek, suntuk, ruwet dan lain sebagainya. Mudah jatuh jiwanya, mudah tumbang hidupnya, gara-gara sholatnya belum beres. Nah gitu kok mikir duit saja. Kok mikir duit saja. Padahal kalau mikir sholat, ya kalau mikir sholat, maka insya Allah rezekinya akan barokah dan rezekinya akan mudah, tidak susah. Sekali lagi saya nanya sama ibu-ibu,
pilih mana, dikasih ilmu atau duit? Mulai berubah pikiran, dikasih ilmu. Oleh karena itu bapak-bapak, mulai besok nggak usah cari. Bapak yang rajin cari ilmunya ilmu cari duit, karena bapak harus ngasih nafkah, betul ya? Ilmu cari duit. Gimana caranya cari duit? Saya akan ajarkan malam hari ini ilmunya. Nomor satu, tidak boleh menyebabkan kita meninggalkan yang wajib, dan jangan sampai menyebabkan kita melakukan yang haram. Jadi jangan gara-gara cari duit akhirnya subuhnya hilang. Masya Allah, jam 2 berangkat ke pasar. Seringkali saya ketemu di jalan karena saya sopir dari satu kota ke kota yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu pulau ke pulau yang lain. Saya suka nyopir sendiri, sehingga saya sering lihat orang pergi ke pasar jam 2 malam, pergi ke pasar jam 3 malam, pasar tumpah jam 4 subuh, jam setengah 3, jam 3 pasarnya tumpah. Pertanyaannya, kalau Anda menjadi orang tersebut, cek subuh sholat 3. Kalau subuh sholat bagus, tapi kalau kamu subuh gak sholat, buang pekerjaan yang seperti itu, cari pekerjaan yang lain. Jangan sampai pekerjaan menyebabkan kita meninggalkan sholat. Nganggur kalau sholat masuk surga, kerja kalau nggak sholat masuk neraka. Pilih mana? Kerja dan sholat, betul ya? Kerja dan sholat. Karena di Indonesia ini alhamdulillah, kerja apapun tidak ada yang menghalangi sholat di Indonesia. Alhamdulillah, negara kita ini negara yang luar biasa. Bahkan di tempat kerja wajib harus ada tempat sholat, betul? Dan jam istirahatnya di waktu sholat, jam pulang kerjanya di waktu sholat. Benar ya? Di Indonesia. Coba kamu di luar negeri. Saya pernah ketemu itu, saya ke Hong Kong, saya ke Korea. Pamer dikit gak apa ya? Hong Kong, Korea, Masya Allah, Jepang, ya, terus pergi ke Cina, udah semua itu. Poncokusumo. Itu pertanyaannya yang di Hong Kong waktu itu. Saya buka tanya jawab TKW nanya, Habib saya mau nanya, gimana? Apa pertanyaannya? Sah nggak sholat di toilet? Saya rodok kaget. Lah kok sholatnya di toilet, kenapa? Karena tidak ada tempat lain yang bisa saya gunakan untuk sholat. Nah maksudnya bagaimana? Saya kerja sebagai pembantu rumah tangga, ngurusi orang tua yang sudah lanjut usia. Orang tua yang lanjut usia ini, dia takut lihat orang pakai rukuh, dia takut lihat orang pakai mukena. Sehingga majikan saya mengatakan, kamu sholat boleh tapi nggak boleh pakai mukena. Nah piye Ustaz? Kalau ketahuan saya sholat pakai mukena, maka saya dipecat. Seluruh area rumah itu ada kamera CCTV, tiap hari dicek. Jadi satu-satunya tempat yang bisa saya gunakan untuk sholat yang nggak ada CCTV-nya, dan itu adanya hanya di toilet. Saya langsung jawab, wes Mbak, jenengan niki Masya Allah. Syarat-syaratnya sholat itu yang penting nomor 1, sucinya tempat, ya, pakaian dari segala macam najis. Tempatnya dan pakaiannya nggak kena najis, selesai. Jadi kalau toiletmu itu nggak ada najisnya, ya, maka kamu sholat di situ dalam keadaan suci, gelar sajadah, kering gelar sajadah, sah. Kalau nanya sahnya,
sah. Terus saya ngomong begini, jempol 4 untukmu Mbak, karena di negara yang kamu susah sholat, toilet pun kamu jadikan tempat untuk sholat, tapi di Indonesia masjid yang besarnya luar biasa, tambah gak disolati. Dikasih rumah besarnya luar biasa, rumahnya juga gak dibuat sholat. Musola besar gak dibuat sholat, masjid besar gak dibuat sholat. Jenengan cari tempat sholat susah-susah sampai toilet mbok lakoni buat sholat demi bisa sholat. Ini luar biasa. Lah kok di Indonesia waktu sholat bebas. Teman saya di Taiwan nanya sama saya, Habib gimana sholat zuhur saya? Maksudnya gimana? Saya tidak boleh meninggalkan tempat kerja kecuali di jam istirahat. Jam istirahatnya itu bukan waktu zuhur, tapi di waktu asar. Sementara zuhurnya waktunya kerja. Nah kamu izin 5 menit, 10 menit gak bisa buat sholat? Gak bisa, Bib. Karena ini kerjanya hitungannya duit. 1 jam itu ada harganya. Kalau sampai 10 menit saya tidak bekerja, maka saya harus membayar denda. Kalau terus itu saya lakukan, saya dipecat. Pripun? Sholat waktunya susah. Di Indonesia waktu sholat sakarmu, gampangnya luar biasa. Nah kau tambah milih gak sholat. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah al-afiyah. Nah ini kita harus lihat apa yang kita kerjakan ini membuat kita meninggalkan sholat tidak. Kalau sampai menyebabkan kita meninggalkan sholat, la baraka fih, tidak ada berkahnya, buang pekerjaan yang semacam itu. Jadi petani itu kan sholat jam berapapun gampang. Jadi peternak sholat jam berapapun gampang. Jadi orang kerja di pasar sebetulnya sholat jam berapapun gampang. Alhamdulillah di Indonesia. Nah kalau sekarang ini justru kita cari duit, gak nyari yang punya duit yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari yang namanya penghasilan, gak nyari yang memberi hasil yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Apa syaratnya tadi? Caranya dapat duit? Jangan sampai meninggalkan sholat, kewajiban sholat. Yang kedua, jangan sampai menyebabkan kita melakukan hal yang haram. Gara-gara mau cari duit, dilakoni lepas jilbab. Saya kalau pakai jilbab tidak dapat pekerjaan itu. Kalau saya lepas jilbab saya dikasih job tersebut. Koyo-koyone kok gak ada kerjaan dia. Lebih baik kamu duduk di parkiran, Mbak, kudungan markir mobil, markir motor, halalan thayyiban, dan kewajiban menutup aurat terjaga. Daripada kelihatannya ada di suatu tempat, tempatnya mewah, tempatnya indah, tapi kamu lepas jilbabmu, 1 rambut yang terbuka, neraka siap melahapnya. Alhamdulillah orangnya nggak hadir di sini dan nggak hadir di Indonesia, entah di planet mana. Mau di Indonesia tuh saya lihat mau di hotel ya pakai jilbab, mau di mall ya pakai jilbab. Muslimahnya luar biasa. Tapi ada tempat-tempat di suatu tempat di sono, di alam sono, syaratnya kamu jadi karyawati harus pakaiannya tidak pakaian Islami. Ngeri. Kalau di Indonesia kan bahkan sampai pejabat negara pun disuruh pakai jilbab. Kalau dia memang seorang muslimah kan seperti itu, silahkan pakai jilbab, nggak ada larangan. Bahkan dibuatkan seragamnya, jilbabnya model seperti ini, karena Indonesia negara yang berketuhanan yang maha esa, dengan umat Islam terbesar di dunia. Alhamdulillah. Bu, ibu,
Pilih duit apa ilmu? Mulai gampang, duit atau ilmu. Jelas Bapak-bapak? Jangan sampai pekerjaan kita ini menyebabkan kita melakukan yang haram. Contoh, maaf ini contohnya sederhana, tapi seringkali terjadi. Ya seringkali terjadi. Gara-gara mau memperbesar, ya mau memperbesar perusahaan, biar tambah maju. Ya, biar tambah maju. Rumah warisan dijual tanpa izin ahli waris. Tanpa izin ahli waris. Uangnya dipakai nggak ngomong sama ahli waris yang lain. Hanya untuk kepentingannya dia, biar usahanya maju. Halal apa haram? Haram. Tapi tujuannya cari duit. Kerjaannya dia halal, modalnya haram. Dan contoh-contoh yang semisal kerjaannya halal tapi modalnya haram, yang seperti ini nggak ada barokahnya, nggak ada berkahnya. Ini yang menyebabkan seseorang sulit dapat duit. Kalau toh dapat cepat hilang, cepat lepas, nggak ada asarnya. Uang panas menyebabkan rumahnya jadi nggak berkah, hidupnya jadi nggak nyaman, hidupnya jadi nggak enak. Nauzubillah min dzalik. Tapi apa kata orang tua dulu? Masya Allah, subuh sholat, habis itu wirid, setelah itu berangkat kerja, asar pulang, maghrib sudah di masjid, isya di masjid, pulang dari masjid kumpul keluarga, gak lama tidur istirahat. Sebelum subuh udah bangun. Cara hidup yang sangat indah leluhur kita bangsa Indonesia. Tapi putu niki lho rada orang genah. Kalau simbah itu luar biasa. Saya itu kagum dengan leluhur kita, simbah-simbah rien ya. Punya kalimat-kalimat yang penuh nasihat. Kalimatnya pendek tapi isinya itu banyak. Contoh, urip ojo kemurungsung. Simpel ya. Urip ojo kemurungsung. Ini nasihat dari orang tua dulu. Tenangno pikirmu. Bagi yang tidak bisa bahasa Jawa, nah, mohon maaf. Salah semuanya. Ini yang di YouTube. Yang di YouTube ini banyak yang nggak bisa bahasa Jawa ini. Mohon maaf. Oke, saya terangkan. Urip ojo kemurungsung. Kemurungsung itu sikap tidak tenang. Ya, sikap tidak tenang karena khawatir terhadap sesuatu. Itu namanya kemurungsung. Tergesa-gesa tapi karena tidak tenang. Itu namanya kemurungsung. Hidup jangan kemurungsung. Jadi kalau hidup itu yang tenang. Maka kalimat selanjutnya, tenangno pikirmu, jadikan pikiranmu tenang. Nah, gimana caranya biar pikirannya tenang? Gampang tadi, Allah bizikrillah. Hanya dengan ingat sama Allah, hati menjadi tenang. Tenang bagaimana? Ingat saja yang bisa ngasih rezeki Allah. Ingat saja yang bisa nolong Allah. Ingat saja yang bisa nyembuhkan Allah. Contohnya, salah satu teman saya, murid saya, datang laporan, Habib, saya ini kena sakit, kata teman saya tadi, kanker stadium 4. Kata dokter umur saya nggak nyampe 1 tahun menurut data medis ya. Itu memang dokternya nggak salah, menurut data medis umur saya nggak nyampe 1 tahun, maksimal 1 tahun. Gimana ini Habib? Maka saya jawab, bilang sama dokternya terima kasih, alhamdulillah. Kok begitu gimana Habib? Lah kamu dijamin kok bisa nyampe 1 tahun, luar biasa. Nah, wong saya sendiri aja nggak berani jamin kamu hidup sampai 2 menit lagi. Kalau kamu bisa sampai 2 menit lagi itu luar biasa. Yang tahu umurnya manusia hanya yang maha kuasa. Orang mati itu nggak ngenteni loro kok. Betul ya? Sing loro dinteni matine gak mati. Sing waras nindiki sing loro sesuke mati.
Yang sakit ditunggu matinya, nggak mati. Lah yang sehat menjenguk orang yang lagi sakit, yang ditunggu matinya, justru yang sehat besoknya mati. Begitu ya Bib ya? Iya. Terus gimana? Makanya wong murid kok mikir mati. Hidup tuh nggak usah mikir mati, nikmati saja hidup. Berobatlah, berangkatlah pengajian, seneng no hatimu, seneng no pikirmu. Itu namanya urip ojo kemerungsung, tenang no pikirmu. Hasilnya apa? Alhamdulillah udah bertahun-tahun hidup dan sehat, walaupun di tubuhnya ada penyakit, karena pikirannya tenang, hatinya tidak kemerungsung. Hatinya enggak kemerungsung. Itu orang tua dulu gampang. Sekarang banyak orang ruwet, nggak punya duit. Musibah udah ngomong obah mama, nggak banyak nasihat ya Simbah ya. Obah mama, mau bergerak bisa makan. Bahasa Arabnya al-harokah barokah. Kalau mau bergerak nanti dapat berkah. Nah ini ndak tengah-tengah. Iya ya kok golek duit kok angel ya. Kapan ya untuk duit ya? Urip kok koyong ini, tengah-tengah. Hanya melamun ya, ngelantur. Padahal kalau dia mau bergerak, insya Allah mama dapat sesuatu untuk makan. Lah bergerak apa Habib? Saya kerja ini ditolak, kerja itu dipecat. Saya nggak dapat kerjaan apa-apa. Lah salahmu dewe. Kamu cari pekerjaan kok yang susah. Loh pekerjaan yang mudah itu ada kok. Apa Bib? Jual pisang goreng. Pripun Bib? Beli pisang digoreng, kamu jalan keliling no, entek. Betul ya? Yang ada apa? Malu. Kedua, kakek mikir, opo yola laku. Kakek mikir, apa ya laku. Jangan banyak dipikir, tapi segera obah mama. Itu nanti hasilnya luar biasa. Ini kalimatnya orang-orang tua dulu, sederhana, tapi syarat dengan makna. Saya udah ceramah belum ini? Berapa menit Mas? Hah? 33 menit. Oh, 33 menit itu udah ceramah belum? Belum. Lanjangan dari tadi ngelamun apa? Ya, alhamdulillah. Ini saya nasihati diri saya sendiri itu ya. Jangan sampai saya ketularan penyakit was-was. Zaman sekarang banyak orang kena penyakit was-was. Was-was apa? Ragu-ragu terhadap rezeki. Entuk ora, iso ora. Berarti dia kalau meragukan rezeki itu meragukan yang ngasih rezeki. Sementara Allah udah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Mestinya ya tenang, udah dijamin sama Allah. Contoh misalnya, saya diundang panitia ke sini untuk ngasih ceramah. Yang undang Habib Taufik dan kawan-kawan. Saya percaya enggak sama Habib Taufik? Percaya. Pasti ya menyiapkan toh ya. Betul kan ya? Tempat transit, benar kan ya? Tempat transit disiapkan, benar? Makan malam disiapkan, betul? Mic juga disiapkan. Saya nggak akan kakek telepon, Bib, ada mic-nya enggak? Itu berarti saya nggak percaya sama Habib Taufik. Berarti saya meremehkan beliau. Lah kok kira aku iso ngurus majelis apa? Kamu kira aku nggak bisa ngurus majelis apa? Yang namanya pengajian ya ada mic-nya. Oh ya. Siap Bib. Nggak lama telepon lagi. Bib, ya. Makan malamnya ada enggak? Lo kamu kira ini saya nggak perhatian sama tamu apa? Saya ngundang orang, ya udah saya siapkan tempat kamu transit dan untuk makan, kan begitu ya? Kan seperti itu.
nanya lagi, halo Beb, ya apa lagi, ada karpetnya enggak? Kira-kira itu nanti di latar langsung di tanah atau ada alasnya gitu. Untung Habibnya sabar. Coba kalau Habibnya nggak sabar, seminggatos. Kan begitu ya, seperti itu. Nah sekarang saya mau nanya, itu baru Habib Taufik ngundang Habib Novel Alaidrus, udah mempersiapkan semuanya. Lah Allah meletakkan saya, meletakkan jenengan di bumi, dikeluarkan dari perut ibu, diletakkan di bumi. Lah kira-kira semua Allah udah disiapkan belum semuanya? Sudah atau belum? Lah kok jenengan gersulo wae? Maksudnya yang lain dulu ya. Nah, kenapa was-was? Kenapa ragu-ragu? Apa ya ono jatahku? Kira-kira nanti bagaimana aku? Apa ini? Apa itu? Ya Rob, bagaimana? Ya Rob, bagaimana? Malaikatnya yang ngamuk, malaikat ya. Menungso, sehingga orang itu mbok kira sapa? Dia yang menciptakan kamu, dia yang mengurus kamu. Makanya kita tiap hari itu 17 rakaat disuruh ucap surat Al-Fatihah, disuruh ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Allah, kamu sudah mengurus jagat raya dan segala isinya. Hanya kamu yang ngurus ya Allah. Terima kasih. Jadi saya pede banget. Pasti urusannya beres. Betul? Nah ini contohnya, ini penyakit was-was yang model begini sekarang banyak tersebar di masyarakat. Bu, kalau suami pulang nggak bawa duit selama 1 bulan, suami berangkat kerja loh ya, berangkat kerja tapi pulang nggak bawa duit 1 bulan, ibu marah atau mesem? Yang di atas marah atau mesem? Katanya mesem, katanya mesem. Coba saya nanya sama korbannya nih. Biasanya dikasih senyum atau cemberut? Jangan takut. Jangan takut. Ini kita belajar bareng. Biasanya dikasih senyum atau cemberut? Oh, mulai ada pemberani. Ya, nanti dihafalkan Bu, yang berani yang mana ya Bu ya? Kelihatan kok dari kamera. Bercanda. Cemberut. Jam cemberut. Sekarang saya mau nanya, pilih mana? Suaminya datang nggak bawa uang, atau uangnya datang suaminya nggak datang? Pilih mana Bu? Suaminya datang tapi nggak bawa uang, atau uangnya datang suaminya nggak pulang? Pilih mana? Mesti ngeyel, datang bawa uang. Tapi ini faktanya suami datang memang nggak bawa uang, kerja keras nggak bawa uang. Seharusnya istri yang sholihah paham, yang menahan rezeki adalah Allah. Maka kalau udah suaminya pulang, Allah ngasih rezeki yang luar biasa. Kamu dikasih buat suami sehat, utuh, pulang sampai rumah mestinya langsung bok peluk, oh my love, alhamdulillah jenengan selamat, oh cintaku ya Rabb. Nah kalau istri begini, itu nanti digerojok rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bojo tidak bertanggung jawab, oknum istri. Sabar. Sabar. Oknum istri. Lawang suami pulang sehat kok nggak disyukuri, ya Allahnya marah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu kufur nggak bisa lihat aku beri nikmat namanya suami, pulang sehat, suami cinta sama kamu, maka rasakan siksaku. Rezekinya ditutup sama Allah Ta'ala. Bu, jadi yang salah siapa? Oknum istri yang model seperti itu. Tapi saya yakin ibu-ibu enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu.
Alhamdulillah. Jelas bahwa apa? Paham? Jadi yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kalau yang ngasih rezeki Allah, berarti yang nahan rezeki siapa? Allah. Jadi kalau rezekinya tertahan, lapornya ke siapa? Allah. Selesai. Ya Allah, rezekiku sedang ditahan, tolong kamu buka. Kan enak. Ini enggak ngomong ke Allah, tapi melaporkan Allah ke manusia. Allah lagi mujiku. Tidak tahu saya ini kenapa Allah muji saya terus. Belum cukup ya Allah muji saya. Kopla. Belum cukup Allah muji saya. Ini kan kurang ajarnya luar biasa. Mestinya kan diam, nggak usah ngomong, tapi ngomongnya ke Allah. Ya Allah, hambamu ini lemah ya Rob. Hambamu loh lemah. Ya Rob, tolong rezekinya dibuka. Rayuan Gusti Allah itu. Senang tuh nanti Allahnya. Jangan bawa lapor loh kepada manusia. Marah Allahnya. Allahnya marah. Baru segitu saja kamu udah gak ikhlas, kamu udah marah-marah wahai manusia, maka Allahnya marah. Naudzubillah min dzalik. Nah ini semua karena apa terjadi? Gak punya ilmu. Makanya penting ngajari anak ilmu, ngajari suami ilmu, ngajari istri ilmu. Kalau udah suami, istri, anak ini berilmu, semua orang tua berilmu, maka rumah itu jadinya nur, bercahaya. Rumahnya bercahaya. Contoh, ada seorang ulama mau berangkat haji. Ulama mau berangkat haji. Haji sunnah, haji yang berikutnya. Lapor pada istri dan anaknya, saya mau berangkat haji, tapi saya nggak punya uang untuk ninggali kalian. Diizinkan tidak? Karena syarat berangkat haji itu ada biaya berangkat, ada biaya untuk yang ditinggali harus ada. Jangan sampai nanti keluarganya susah. Kecuali keluarganya mengikhlaskan ya. Keluarganya mengikhlaskan. Maka karena nggak ada, ya ulama tadi tanya kerelaan keluarganya. Saat itu istri sama anak-anak yang besar-besar itu ngomong, lah nanti gimana makan kita dari mana nih kalau tinggalan kamu cukupnya hanya untuk seminggu, sementara hajinya itu sekian bulan, terus sisa-sisa hari-hari itu kami mau cari dari mana? Suaminya diam saja karena pertanyaannya ya logis gitu ya. Lah anaknya yang paling kecil jawab, ayah berangkat saja, ibu, kakak jangan khawatir, ayah ini kerjanya makan rezeki, yang ngasih rezeki Allah bukan ayah. Jadi kalau ayahnya pergi, Allahnya nggak akan pergi, Allahnya akan terus ngasih rezeki. Itu anak yang masih TK, ibunya nangis, kakaknya nangis, terima kasih sudah nyadarkan kamu. Ya sudah nyadarkan kami, maka diikhlaskan. Berangkat wahai suami, berangkat wahai ayah, berangkat haji. Seperti yang diomongkan pertama, uangnya habis. Baru berapa hari uangnya habis. Setan mulai masuk ke telinganya kakak-kakaknya tadi. Bener toh, tak kandani lo, gak cukup bikin teh. Kalau udah begini gimana? Amun adikmu amun. Oleh kakaknya ngomong sama adiknya, gara-gara kamu toh kemarin nasihati kami, terus tak turuti. Nah, kalau udah begini gimana ini? Kalau udah seperti ini gimana? Tidak ada yang dimakan, mau puasa berapa hari ini? Maka adiknya tetap jawabannya santai, kak yang sabar, yang ngasih rezeki Allah bukan ayah. Sabar ya sabar, tapi ya luwe lapar gitu. Sabar kata adiknya. Nggak lama lewat raja bersama rombongan. Rajanya kehausan, bekal air habis. Saat itu rajanya berhenti, bilang sama pengawal-pengawalnya, mintakan air kepada yang ada di sini. Nah ketemu rumahnya ulama tadi, maka diketok pintu,
kemudian dibukakan, singkat cerita minta air dikasih, yang minta air dikasih. Maka raja pun minum dan bertanya, ini air dari mana? Dari rumah sebut. Rumah siapa? Ini rumah ulama besar, bla bla bla. Lah mana ulamanya? Saya pengen ketemu. Berangkat haji, yang ada hanya keluarganya sekarang. Maka rajanya berkata, kita kalau nggak dikasih minum nih sama keluarga ulama ini, kita bisa mati semua nih. Kita semua bisa mati. Dan berkah buat kita semua, dapat air minum dari rumahnya ulama. Maka sebagai balas budi kita, maka yang ngaku cinta sama saya, kata rajanya, yang ngaku cinta sama saya, apa yang kamu miliki, lemparkan ke surban yang saya gelar ini. Gelar kain gitu ya. Rajanya mulai melempar emas-emasan, lempar ke situ. Nah, anak buahnya batin, ikin orang tak tiru ya dicatat, besok dicopot aku. Kalau tidak ditiru ya dicatat, besok dicopot. Akhirnya pada niru. Setelah itu dibungkus, diserahkan, Nina ya, ambil buat kamu, ya ambil buat kamu. Maka anak tadi berkata, ayah yang makan rezeki pergi, tapi Allah yang maha memberi rezeki nggak pernah pergi. Nih Allah kasih ya. Kata anak tadi apa, muncul kalimat begini sambil nangis, sama nangis, anak balita nangis. Baru matanya makhluk memandang kita dengan cinta, kita dikasih harta sedemikian banyak. Lantas bagaimana kalau Allah mandang kita dengan penuh cinta? Berapa banyak yang Allah berikan kepada kita? Anak kecil itu melihat duit, gak duit yang dilihat, tapi lihat bagaimana kalau Allah berlaku seperti itu. Ini namanya keluarga punya ilmu. Nah, ini sekarang banyak keluarga gak punya ilmu. Tagihan sekolah SPP belum dibayar, istri ngomong kepada suami, mau dibayar kapan? Suami jawab, joraruh, karena duitnya belum ada, nyari yang nggak dapat. Istrinya ngomong, lah nanti ini gimana sekolah anak kita? Anaknya juga jawab, bapak ki piye to, kita metu tapi ora tanggo duit. Saya mau nanya, ini keluarga remuk atau hancur nih? Remuk hancur ya. Tapi keluarga yang punya ilmu lain. Istri tagihan SPP banyak, tahu suaminya keluar kerja, nggak dapat uang, tagihan ini tidak dilaporkan. Kenapa nggak dilaporkan? Karena jelas paham suaminya nggak punya uang, nanti nambahi sumpek. Dia simpen dulu sambil doa, Allahumma beri suamiku rezeki, Allahumma beri suamiku rezeki. Anaknya tahu nih SPP belum dibayar, paham, maka anaknya angkat tangan, ya Allah beri ayahku rezeki. Tidak pernah nyinggung Pak SPP, Pak SPP. Istri nggak pernah nyinggung Pak SPP, Pak Alhamdulillah, Pak. Tidak ada. Suaminya lihat, Masya Allah, istri dan anakku nggak pernah nyebut urusan duit. Hatinya semakin diremet-remet. Ini istri dan anakku soleh dan solihah, ya betapa cinta sama aku, menimbulkan energi, semangat cari duit. Allah lihatnya senang, sama Allah digerojok rezeki. Nah, sekarang kan yang terjadi yang terakhir tadi atau yang pertama? Yang mana? Keluarga yang nomor 2 atau keluarga yang pertama yang banyak? Yang pertama ya, yang banyak model begitu. Karena apa? Gurunya adalah film. Berarti ustadznya sutradara, belajar dari film, drama ditiru, drama Korea ditiru. Sutradaranya jelas gak paham agama Islam, gak paham agama Islam, gak paham ilmu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sutradaranya gak salah, wong dia itu membuat cerita untuk masyarakatnya, untuk menghibur masyarakatnya. Nah kalau kita kan jangan belajar dari yang begitu, ya belajar dari Allah, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara hidup yang benar ya yang diajarkan Nabi, bukan yang diajarkan sinetron, bukan yang diajarkan film, bukan yang diajarkan drama.
Nah sekarang banyak ibu-ibu oknum dan suami-suami oknum, dalilnya bukan Al-Quran, dalilnya bukan hadis, dalilnya bukan ucapan ulama, dalilnya drama Korea. Tontonan lo tadi buju koyok senek TV dulu. Ada enggak bu yang model begitu? Keluar jalan kemana-mana rangkulan, gue lo buju rangkulan. Pernah Nabi mengajarkan keluar rangkul istrimu? Nggak ada. Dalam Islam yang namanya romantika berumah tangga itu konsumsi pribadi, letaknya di dalam rumah dan tersembunyi, bukan diumbar di jalanan dan di hadapan orang. Betul? Tapi yang ditiru bukan Nabi, yang ditiru adalah film. Ya, film. Makanya ketika ada orang yang membenarkan ngajari yang bagus, tapi kok nggak sesuai sama yang banyak di masyarakat, kadang-kadang yang baik ini ditolak karena yang banyak itu sesuatu yang salah. Saya mau nanya, ada orang gila 9, yang waras 1. Menurut orang gila tadi, yang gila yang mana? Yang gila. Yang mana itu Pak? Wong edan songo, sing waras 1. Nah, miturut sing edan, sing waras sing ndi? Kata orang gila, sing siji edan yo. Betul kan? Nah ini kalau ada orang benar 1 di tengah orang salah 9, maka menurut yang 9, yang 1 ini salah. Sekarang kebenaran itu seperti itu tuh kalau nggak punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, makanya kita butuh ilmu. Ya butuh ilmu. Kumpul semacam ini, duduk bareng. Sebagai penutup, alhamdulillah karena saya sudah bicara 50 menit. Betul kan? Tuh, kira-kira aku pas 51 atau 52? 52. Kira-kiranya pas. 52 menit itu lama loh. Itu kalau terbang udah sampai Jakarta loh. Betul ya? Udah sampai Jakarta. Lama itu 52 menit. Kalau saya naik mobil dari sini udah nyampe Surabaya. Insya Allah saya. Ya, udah nyampe Surabaya. Insya Allah. Penutupnya begini, biar barokah ya, biar barokah. Tak akan bahagia kalau kita tidak bisa menjadi anak yang menyenangkan hati orang tua. Ya, tak akan bahagia kalau kita tak bisa menjadi anak yang menyenangkan hati orang tua. Maka jangan sampai kita mengecewakan orang tua. Jangan sampai durhaka pada orang tua. Ya tentunya ketaatan ini ya ada caranya. Ya taat itu ada caranya. Karena sama orang tua nggak boleh juga. Ini kadang ada orang tua ngajari anaknya, karena jangan tendang rapi. Kan bapak rodok piye. Anaknya perempuan disuruh pacaran, sana kamu pacaran, cari pacar biar cepet nikah. Nanti kalau kau nggak cari pacar nggak nikah. Iki bapak mbok yo rodok piye gitu. Masa anaknya diajari suruh melakukan yang haram. Terus anaknya ngomong sama orang, nanti saya kalau nggak pacaran, saya nggak bekti sama orang tua. Saya pacaran ini karena birrul walidain. Gendeng gue. Tidak ada pacaran kok birrul walidain. Tidak ada. Kenapa? La ta'ata, nggak ada ketaatan, nggak boleh taat pada siapapun makhluk Allah kalau itu ngajak maksiat kepada Allah. Tapi kamu jawabnya yang benar jadi anak. Jangan ngomong, Bu, Pak, wis tuwa, ora wedi rokok. Anak gendeng gitu ya. Tidak boleh begitu. Mantuk saja. Ya, tapi nggak usah di jalan. Wis entuk urung. Orang golek.
Ya kan ya? Jawab dengan cara yang bijak, jawab cara yang halus. Jangan tentang orang tuamu meskipun ajakannya maksiat. Jangan. Yang halus sampai nanti orang tuanya sadar dan paham, didoakan. Senangkan hati orang tua dengan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita persembahkan. Dan jangan pernah tinggalkan doa selepas sholat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini tanda bektinya anak sama orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan memutuskan dan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita rajin doakan orang tua, rezeki kita nggak akan putus. Makanya kita harus ajari anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus ngajari anak. Habis sholat duduk dulu. Dengarlah bapakmu, dengarlah ibumu. Tuntunan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Dari kecil. Kalau anaknya udah dewasa, tanya. Kamu kalau habis sholat doakan bapakmu ini enggak? Tanya. Karena kalau enggak nanti kesian anaknya. Ya kesian anaknya, rugi dia karena nggak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang 1 jam kurang dikit ini barokah dan manfaat. Ya mudah-mudahan bisa menjadi jalanan kita dapat rahmat dan barokah. Mudah-mudahan menjadi penyenang hati orang tua kita dunia akhirah. Dan mudah-mudahan berkat majelis ini yang sakit jadi sehat, yang sehat nggak kena penyakit, yang rezekinya lagi bermasalah menjadi rezekinya bertuah dan berlimpah. Dan mudah-mudahan yang kurang ilmu jadi tambah ilmu, yang punya ilmu jadi tambah amal, yang punya amal jadi tambah ikhlas, yang punya ikhlas dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang ada dalam doa ini. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa karimil arwaha minna biliqa khairil anami wa balighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.